Ya, kembali bersama kami di Bicara Kawanua. Ada berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintahan CSWL untuk efektivitas anggaran ditekankan seperti itu. Selain yang tadi Pak, rapat seminar tidak bisa di luar kota Tomohon, kemudian tenaga kontrak tidak bisa ikut lagi ASN untuk berangkat-berangkat, masih ada lagi Pak? Jadi masih ada lagi program-program kegiatan sosialisasi yang dari tahun ke tahun itu terus kami tidak akan perkenankan untuk dijalankan lagi karena hanya buang-buang anggaran, bikin habis waktu. Termasuk belanja modal yang tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan tidak bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sosialisasi yang berulang-ulang seperti apa itu Pak contohnya? Ya, contohnya begini. Setiap tahun ada sosialisasi di tingkat kelurahan tentang ini. Padahal masyarakat sudah tahu, diulang-ulang untuk apa. Sementara alokasi anggarannya besar. Ya, gitu-gitu terus setiap tahun. Jadi kami akan mungkin ke depan semua kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung dan tidak betul-betul untuk kepentingan masyarakat, kami akan coret. Termasuk belanja-belanja modal yang tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan tidak mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, khususnya usaha kecil menengah yang ada di Tomohon di bidang pertanian dan perdagangan usaha kecil. Oke. Nah, untuk biasanya kan kalau pejabat baru pasti ada rolling begitu Pak. Kira-kira untuk CSWL bagaimana melihat betul-betul ini cocok di bidangnya sesuai potensinya atau kadang-kadang orang pikir karena ada kedekatan dan sebagainya? Jadi sesuai aturan itu setiap pejabat baru itu minimal 6 bulan baru ada ruling sesuai edaran dari kementerian aturannya. Saat ini silakan berpacu seluruh ASN, seluruh SKPD menunjukkan kinerjanya. Bagi yang mampu menunjukkan SDM kinerja yang baik, sudah pasti kami pertahankan. Tapi bagi yang tidak mampu, tidak punya kompetensi, ya tentu kami akan pinggirkan mencari tempat lain yang lebih cocok buat dia. Termasuk nakon-nakon yang diangkat menjelang pilkada. Nakon-nakon SK Dinas, bukan SK Wali Kota, SK Dinas yang diangkat asal-asalan, membebani APBD karena APBD Kota Tomohon 1 tahun itu belanja untuk nakon itu 70 miliar lebih. Kami akan tekan itu menjadi kurang lebih 40 miliar agar supaya semua dapat berjalan efisien dan efektif. Mungkin selisih dananya kami akan buatkan program peningkatan tambahan penghasilan pegawai buat ASN, peningkatan honor dari 1 juta menjadi UMP 3 juta, nah gitu-gitu. Jadi hal-hal yang tidak berguna atau tidak mendatangkan dampak langsung kepada masyarakat, cuma keuntungan sekelompok orang, kami akan pangkas semua itu. Itu sudah nyata pesanan Pak Wali dan komitmen dengan saya untuk kami bersihkan semua. Ke depan semua para rohaniawan juga pun akan menerima insentif yang layak. Karena mereka dengan adanya pandemi COVID sudah tidak leluasa bergerak karena sudah tidak bisa kumpul-kumpul. Nah, kami tingkatkan insentif rohaniawan mungkin menjadi 500.000 sebulan mengikuti lansia. Nah, 500.000 sebulan. Kalau ada hal lain mungkin plus minus sedikit dari angka 500. Ya, karena saya sempat bongkar-bongkar program-program wali kota maupun bupati yang baru saja dilantik. Dan memang luar biasanya ini pemirsa, hanya Tomohon yang menaruh angka di program-programnya. Jadi ada dana dukanya 5 juta, kemudian tunjangan sekot naik 20%, tunjangan eselon 2 25%, eselon 3 4 naik 50%, insentif kepala lingkungan 3,3 juta dan sebagainya. Sementara di daerah-daerah lain belum ada angka realnya begitu. Mengapa dari awal sejak kampanye Karol ini
begitu dikatakan orang berani langsung menaruh angka-angka Pak di programnya? Oke, kalau ditanya mengapa, kami berkaca dari kabupaten kota lain. Kalau kabupaten kota lain sudah menjalankan itu, bagi kami itu jadi satu jurisprudensi hukum. Sudah Tentu ada sesuai hitung-hitungannya. aturan. Ambil contoh dana duka untuk Minahasa Tenggara 7 juta. Ya orang nggak perlu 7 juta lah. 5 juta cukup, yang selisih 2 juta buat kita urus orang hidup. Ya kan? Okay. Nah, honor kepala maweteng nakon di Minahasa Tenggara 3 juta lebih. Tomon cuma 1 juta. Ya kami bikin 2 juta, 2 juta setengah. Semua sudah jelas dan kami angka-angka yang kami kasih, kami catat, kami janjikan kepada masyarakat di dalam kampanye yang merupakan program unggulan kami itu sudah kami kaji sedalam-dalamnya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi kan Bapak baru sambil dana duka sudah, kalau untuk tunjangan lansia sudah mau dicairkan Bulan Juli. bulan depan ya. Sampai seterusnya. Kalau untuk yang lain-lain Pak bagaimana? Nah, karena kami dilantik APBD 2001 sudah ditetapkan oleh Ya. penguasa lama, Sebelumnya. kami tidak bisa leluasa bergerak. Oke. Jadi nanti APBD Induk 2022 baru program-program unggulan kami yang lain kami bisa jalankan. Oke. Untuk tahun ini mungkin baru dana duka sama insentif lansia dan insentif rohaniawan dalam jumlah yang memadai lah. Oke. Mengapa memilih lebih prioritas dana duka, insentif untuk lansia, dan yang terakhir tadi untuk rohaniawan? Sementara untuk para ASN itu nanti dikasih tahun berikutnya Pak. Karena Apa apa? penilaiannya? Kami melihat penghormatan buat orang-orang yang tua kita harus berikan karena banyak juga orang-orang tua yang mungkin kalau pegang uang umurnya bertambah. Dengan memberikan uang kepada cucu tiap minggu, nah, dia berpikiran senang, ya umurnya bisa panjang. Ya. Kalau ASN, ya mereka juga sudah mendapatkan, walaupun belum maksimal, tapi ya masih dalam batas-batas, masih bisa dipertanggungjawabkan. Kami memberikan tambahan TPP buat ASN nanti, tentu ada tupoksi-tupoksi atau catatan-catatan. Setiap pekerjaan ada reward dan punishment. Jadi ya tidak semua ASN mendapatkan keistimewaan. Khususnya posisi-posisi tertentu itu kami akan perhatikan karena berbeda dengan TPP golongan yang sama. Tapi di satu kantor cuma pergi 2 jam pulang di satu kantor sampai tengah malam baru pulang. Banyak yang harus dikerjakan. Nah itu kami akan kaji. Berarti semua berdasarkan kinerja Ya, begitu, Pak, ya? berdasarkan kinerja. Demikian juga nakon. Kami akan kaji semua berdasarkan analisa beban kerja. Kalau satu kantor cuma boleh 50 tuh nakon, sekarang ada 200 ya 150 kami berhentikan. Bukan kami campakkan, tidak. Satu ketika ada bantuan yang turun dari pemerintah, yang sisa ini menjadi prioritas penerima bantuan. Agar supaya dia juga butuh hidup. Cuma kalau kita pertahankan sesuatu hal yang notabene pemborosan, itu bukan kinerja yang baik. Ya. Berarti yang dilihat ini Pak, sebelum-sebelumnya nakonnya terlalu gemuk begitu, jadi semacam ada pemborosan begitu. Saya tanya ke Anda, Rumah Sakit Anugerah, pasien cuma 3 tiap hari sampai 4. ASN yang kerja di situ 200 orang. Wow. Baru nakonnya 200. Wow. Untuk apa itu? Nah, ini kita lagi kaji. Ya. Mungkin ke depan ya nakonnya sisa 50. Nah, yang 150 ini kami ada bantuan pendirian Balai Latihan Kerja di Tomohon dengan anggaran 400 miliar oleh Pak Gubernur. BLK bertaraf internasional. Nah, mungkin kami akan referensi, silakan pergi cari ke aliansi itu untuk kami salurkan ke tempat-tempat lain.
Oke, baik. Tahan di situ dulu Pak Weni. Jadi ternyata memang sebelum-sebelumnya agak gemuk ya birokrasinya yang ada di Tomohon. Nah, lalu apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintahan CSWL untuk mewujudkan visi misi dari atau janji kampanye mereka? Kita akan cari tahu setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Bicara Kawan.